Bab 1021 Keterampilan Cincin Jiwa Garis Darah Kelima. M. Ashan juga kaget. Menurutnya, tubuh Tanggulin tidak dalam kasus besar. Anda harus bisa menghindari serangan Anda sendiri. Bahkan head to head, seharusnya tidak demikian. Bagaimana situasinya? Tanggulin membanting ke tanah, menatap bintang emas di depannya, dan dia tidak bisa berkata-kata. Ini adalah akibat buruk karena tidak terbiasa dengan tubuh Anda. Namun, dia juga menemukan bahwa kemampuannya untuk melawan lebih kuat. Setelah dipukul begitu keras, hanya saja badannya terasa sedikit shock dan tidak ada banyak ketidaknyamanan. Begitu dia berbalik, dia melompat. Ayo lagi. Bum, bum, bum. Tanggulin mencoba menggunakan dan mengendalikan sayap naganya, mencoba untuk mengontrol tubuhnya yang telah berubah. Tapi ini tidak sebaik kendali sebelumnya atas dirinya sendiri. Saya dibombardir oleh M. Ashan berulang kali, dan bangkit dari tanah lagi dan lagi. Hanya dalam beberapa saat, dia sudah memar. Tapi adegan yang kuat juga muncul di saat yang sama. Setiap kali M. Ashan meledakkannya, atau melemparkannya ke tanah dengan skill, dia mengira permainannya sudah berakhir. Tetapi Tanggulin selalu bisa bangkit kembali setelah menepuk pantatnya dalam waktu singkat, dan kemudian dia seolah-olah baik-baik saja, dan kekuatan bertarungnya tidak berkurang. Tubuh setelah perubahan memang sulit untuk dikendalikan, terutama inti naga yang telah berubah menjadi hati, kekuatan ki dan keluaran darah terlalu kuat. Tanggulin sering melakukan tindakan, dan energi yang mengalir keluar dari inti naga disuntikkan ke momen berikutnya. Tubuhnya lepas kendali. Terlalu gigih, tidak ada cara untuk menggunakan perubahan teknis. Yang kuat tidak bisa mengendalikannya. Meskipun M. Ashan adalah master roh kekuatan murni, dia memiliki pengalaman tempur yang kaya dan berbagai keterampilan tempur muncul tanpa henti. Selain itu, Tanggulin menemukan bahwa dia masih menjadi murid dari Sekte Tang, dan penguasaannya dalam mengendalikan kren dan naga sangat efektif dalam mengendalikan kren dan naga. Bisa sering terlibat dari samping. Melihat Tanggulin bergegas maju lagi, M. Ashan hanya membungkuk, berbalik ke samping, dan pada saat yang sama melingkari tangannya, menarik tubuh Tanggulin dari samping, dan dia segera kehilangan pusat gravitasinya. Dengan tangan kanannya, dia meraih pergelangan kaki Tanggulin. Lalu dia membanting tubuhnya ke tanah dengan keras. Boom! Sebuah lubang yang dalam menghantam tanah, dan M. Ashan menginjak kakinya. Tanggulin, yang membalikkan waktu, memegangnya dengan tangan dan mendorongnya menjauh. Entah sudah berapa kali adegan ini terulang, M. Ashan merasa sudah bekerja sangat keras, bahkan sekeping paduan sudah pecah berkeping-keping. Tapi Tanggulin baik-baik saja. Dia selalu bisa bangun, terlihat menggantung, tapi selalu bisa terus bertarung. Ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dengan setiap tabrakan, sebagian besar Tanggulin akan menderita. Hanya sesekali aku bisa benar-benar bertemu dengan M. Ashan. M. Ashan menemukan bahwa meskipun Tanggulin terlihat sangat tidak dewasa dalam keterampilan bertarung, dia bahkan tidak bisa mengendalikannya. Tetapi jika Anda benar-benar mengalaminya secara langsung, Anda masih menderita karena kekuatan. Bahkan kondisi tubuh Wuhun yang sebenarnya tidak bisa diunggulkan. Apa yang dilakukan anak ini? Sementara M. Ashan terkejut, Tanggulin terus-menerus menyesuaikan diri. Tentu saja menyakitkan untuk dipukul, tetapi setiap kali jantung inti naga memompa darah, luka-lukanya dapat pulih dengan cepat. Selain itu, otot rangkanya sangat kuat, dan dia dapat pulih dari pukulan yang begitu berat. Jika ini terus berlanjut, anak ini akan mati dimakan. Bahkan jika itu adalah basis kultivasi kontra, kekuatan rohnya terbatas, belum lagi M. Ashan telah melawan Tanggulin dalam keadaan semangat bela dirinya sebelumnya. M. Ashan memutuskan bahwa itu tidak dapat dikonsumsi lagi. Cincin roh ke-8 di tubuhnya akhirnya menyala untuk pertama kalinya, dan ketika dia meraih pergelangan kaki Tanggulin lagi, dia tiba-tiba melompat. Nafas M. Ashan tiba-tiba berubah, dan kemudian Tanggulin merasakan kekuatan seolah-olah gunung berapi meletus langsung padanya. Lapisan api pucat menyala di tubuh M. Ashan. Ini adalah api tanpa panas, tetapi itu membuat Tanggulin dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya tiba-tiba meningkat lebih dari 3 kali lipat. Ini adalah api kekuatan legendaris? Kekuatan tertinggi. Sementara ekspresi Tanggulin berubah dengan takjub, lingkaran cahaya emas kelima di tubuhnya akhirnya menyala untuk pertama kalinya. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang bisa dibawa oleh lingkaran emas ini, tetapi secara tidak sadar merasa bahwa jika dia ingin menghadapi krisis saat ini, dia harus mengandalkan kekuatan lingkaran emas kelima ini. Itu dibawa oleh lapisan ke-10 dari segel, yang berarti bahwa halo ini sendiri seharusnya meningkat lebih dari 4 kemampuan roh sebelumnya. Apa perannya? M. Ashan jelas merasakan kekuatan aneh dari tubuh Tanggulin, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar dan hebat.
Tidak, itu bukan karena dia gemetar, tapi dia gemetar. Api kekuatan yang baru saja dibangkitkan M. Ashan telah menghasilkan peningkatan yang kuat untuk dirinya sendiri. Memegang pergelangan kaki Tanggulin dengan kedua tangan, dia awalnya ingin mencabik-cabiknya dan mengakhiri pertempuran. Tetapi dia menemukan bahwa setelah lingkaran cahaya emas kelima di tubuh Tanggulin menyala, lengannya yang memegang Tanggulin bergetar tanpa disadari. Itu adalah getaran yang tidak terkendali, dan kemudian, di sini sesaat setelah gemetar muncul, seluruh tubuh M. Ashan bergetar hebat, dan raungan disertai semburan cahaya merah keemasan langsung meledak. Pada tingkat basis budidaya roh Mashando Uluo, di depan kekuatan ledakan yang menakutkan, dia langsung terkejut dan terbang keluar. Tanggulin sendiri juga kaget dan kaget. Dia hanya merasakan bahwa kekuatan darah di tubuhnya tiba-tiba berosilasi, lalu menghasilkan kekuatan kejut frekuensi tinggi yang dilepaskan keluar, dan cahaya merah keemasan melepaskan diameter lebih dari 10 meter jauhnya, setelah tubuh M. Ashan diguncang, dia disusul oleh cahaya merah keemasan. Raungan keras terus meledak di tubuhnya. Sosok M. Ashan yang meledak itu meledak, dan ada suara konstan di udara. Itu meraung, dan pada akhirnya itu diledakkan ke tepi meja kompetisi, bertabrakan dengan penutup pelindung dan kemudian rebound ke tanah, menghantam tanah dengan keras. Efeknya benar-benar mengejutkan, kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi Tanggulin hanya memiliki senyum masam di wajahnya, karena setelah rangkaian pelepasan ini, kekuatan darah dan jiwa di tubuhnya semuanya dikosongkan. Apa-apaan ini? Sekalipun kekuatannya bagus, tapi kali ini tidak ada kekuatan lanjutan. Jatuh dari langit, kekuatan jiwa dan darah menghilang, dan Tanggulin sendiri dinilai oleh sistem sebagai tidak memiliki energi untuk mendukung pertempuran, dan langsung dikirim keluar dari platform kompetisi. Kekalahan pertama. Ini adalah kekalahan pertamanya sejak memasuki StardewBattle.net, dan kekalahan itu membingungkan. Tidak diragukan lagi bahwa perang ia mulai menguasai kekuatan sendiri sangat baik, efek teknologi jiwa kelima darah juga cincin jiwa besar. Tapi apa yang terjadi dengan benda ini? Bisakah dikatakan bahwa selama Anda melepaskannya, Anda harus mengambil semua kekuatan Anda? Kemampuan roh seperti itu, tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanya kesepakatan satu kali. Tanggulin kalah secara misterius, dan M. Ashan menang tanpa bisa dijelaskan. Saat Tanggulin diteleportasi, dia juga diteleportasi, menatap Tanggulin dengan tercengang. Kamu, ada apa dengan keterampilan rohmu? Mengapa aku merasa tidak bisa melakukannya dengan baik? Aneh, itu aneh. Tanggulin tersenyum pahit, saya juga baru saja memiliki keterampilan ini, dan saya belum menemukan fungsinya. Komandan MA, sejauh ini hari ini, saya akan kembali untuk menyadarinya, dan kita akan kembali nanti. Selamat tinggal M. Ashan, Tanggulin buru-buru memutuskan sambungan dari StarBattle.com dan kembali ke asrama untuk bermeditasi bersila. Pertempuran hari ini sangat membantunya untuk memilah-milah keadaannya. Tidak ada keraguan bahwa karena peningkatan serba, kendali atas dirinya sendiri telah sangat berkurang, tetapi ini bukan hal yang buruk. Dengan basis aslinya, dia dapat meningkat begitu banyak. Begitu dia menyelesaikan kendalinya, efektivitas tempurnya pasti akan sangat tinggi. Peningkatan yang besar. Tapi bagaimana dengan kemampuan roh garis keturunan kelima? Apa yang sedang terjadi? Bab 1022 final StarBattle.net tiba. Mengingat perasaan ketika melepaskan kemampuan rohnya, pikiran Tanggulin terus bergema saat itu. Rasakan sendiri. Dia terkejut menemukan bahwa ingatannya tampaknya telah meningkat, dan dalam proses mengingat, dia dapat mengingat dengan jelas setiap detail pada saat itu. Perasaan itu sangat jelas, salah, itu bukan teknik fusi jiwa darah yang dilepaskan oleh fusi kekuatan jiwa dan ki dan kekuatan darah, tetapi kemampuan jiwa kelima Raja Naga Emas murni. Kekuatan mobilisasi darah murni. Kemudian kekuatan garis darah menghasilkan osilasi frekuensi tinggi yang aneh. Dalam proses yang tepat, osilasi frekuensi tinggi ini ditumpangkan dan diakumulasikan secara terus-menerus. Ledakan yang telah diterapkan pada tubuh M. Ashan adalah superimposisi ini. Dibentuk oleh gelombang getaran. Dengan kata lain, kekuatan serangan pukulan ini semua dilakukan oleh kekuatan kejutan garis keturunan sendiri, karena kekuatan ledakannya sangat kuat, menghabiskan banyak. Yang lebih menakjubkan lagi adalah Tanggulin menemukan melalui ingatannya bahwa ketika serangan ini dilepaskan keluar, harganya sangat mahal karena dilepaskan ke segala arah. Ketika kekuatan garis keturunannya hampir habis, inti naga itu benar-benar menyusut dengan hebat, mengekstraksi energi dari inti jiwa dengan selisih besar, mengekstraksi kekuatan jiwanya sendiri, mengubahnya menjadi kekuatan darah, dan kemudian terus mempertahankan ledakan yang bergejolak ini. Dengan kata lain, setelah terobosan segel ini, dapatkah inti jiwa dan inti naga saling mengubah? Ini juga berarti bahwa hubungan keduanya menjadi lebih dekat.
Cukup menggunakan kekuatan roh untuk melepaskan kemampuan roh ini sangat kuat. Lalu, bagaimana jika menggunakan teknik fusi jiwa darah? Meski konsumsinya lebih cepat, tapi daya ledaknya juga ditakdirkan lebih kuat. Pastikan untuk mencobanya nanti. Memasuki meditasi, dan terus-menerus mengingat berbagai untung dan rugi dalam pertempuran sebelumnya dengan M. Ashan, Tang Wulin merasa bahwa dia telah memperoleh banyak hal. Promosi semacam ini sangat langsung dan terkait langsung dengan efektivitas tempurnya secara keseluruhan. Namun, memang tidak mudah untuk sepenuhnya merasakan kekuatan yang baru dimiliki, dan itu akan membutuhkan pengalaman yang lebih lama dan lebih praktis. Untungnya, tahap akhir dari tantangan Federasi StarBattle.net telah dimulai. Ketika dia memasuki StarBattle.net lagi beberapa hari kemudian, Tang Wulin terkejut saat mengetahui bahwa situasi di dalam Battle.net telah berubah. Setelah mendarat, hal pertama yang muncul di depannya adalah kilatan cahaya keemasan. Melangkah ke gerbang cahaya, saat berikutnya, dia dipindahkan ke tempat yang sama sekali berbeda. Selamat datang di Stardew City. Nada elektronik itu mendesak. Stardew City? Kota StarBattle.net? Tidak diragukan lagi. Seluruh rangkaian sistem cerdas ini baru saja mulai diterapkan, dan masih banyak ketidaksempurnaan, tetapi tidak diragukan lagi, semuanya membaik. Stardew City terlihat jauh lebih baik daripada divisi barat mereka, setidaknya lebih mirip kota. Di atas kepala Tang Wulin ada kata, Xiao Tang, serta catatannya. Sayangnya, itu bukan rekor asli dari kemenangan lengkap. Silakan pergi ke Stardew City Hall of Souls untuk check-in dan bersiap untuk permainan. Babak pertama dari final adalah sistem gugur. Harap bersiap untuk pertempuran. Lawan Anda akan dipilih secara acak. Nada elektronik berbunyi lagi, memberikan prompt. Benar, 3 babak pertama dari fase terakhir StarBattle.net Federation Challenge adalah babak sistem gugur. Round Robin hanya akan dimainkan setelah 32 besar ditentukan. Tang Wulin teringat dengan jelas misinya, kali ini bukan 3 besar yang bisa menyelesaikan masalah, tapi di kompetisi individu ia harus memenangkan kejuaraan. Bahkan dia sendiri merasa aneh. Sebelum perubahan, dia tidak memiliki kepastian, tetapi sejak mengalahkan Blood Nine, Tang Wulin sekarang merasa bahwa kejuaraan sepertinya tidak mungkin. Terutama setelah menerobos segel ke-10 Raja Naga Emas, perasaan dan harapan ini menjadi lebih kuat. Satu-satunya masalah yang mengganggunya adalah kekuatannya sendiri tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Ini lebih merepotkan. Ini jelas merupakan cara terbaik untuk menguji keefektifan pertempuran Anda melalui pertempuran. Final, saya datang. Panah yang dibentuk oleh cahaya dan bayangan memandu Tang Wulin ke Stardew Spirit Arena untuk check-in dan mendaftar. Proses check-in sangat simpel, sesampainya di area yang ditentukan langsung selesai. Tetapi Tang Wulin juga menemukan hal yang aneh, di sini, dia tidak melihat pemain lain. Yang ada di depannya sepertinya tidak jauh berbeda dari wilayah barat. Tampaknya Stardew Soul Arena yang lebih besar kosong, dan dia adalah satu-satunya. Kenapa ini? Apa yang tidak diketahui Tang Wulin adalah bahwa ini adalah tindakan yang diambil oleh sistem untuk memastikan bahwa identitas setiap kontestan bisa lebih dirahasiakan. Ketika Tang Wulin berdiri diam di area emas, 2 karakter Xiao Tang di kepalanya perlahan menghilang, dan diganti dengan nama kode hanya 33. Ini sungguh menakjubkan, apakah hanya ada nama kode? Ini juga tidak buruk. Namun, saya tidak tahu apakah federasi akan melihat namanya pada akhirnya. Namun, tidak ada yang bisa dilihat, bagaimanapun, dia berada di Legiun Dewa Darah. Setelah check-in selesai, lawan akan ditarik secara otomatis. Harap siap untuk permainan. Setelah 10 menit, permainan Anda akan dimulai. Ini benar-benar berbeda dengan penyisihan, setidaknya tidak sesederhana dan kasar. Tang Wulin tidak tahu seperti apa kompetisi besar StarBattle.net Federation Challenge di masa depan. Sebagai kontestan pertama, semua yang bisa masuk ke final telah meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah Star Battle. Pena. Dihafal oleh sejarah. Duduk bersila, berkonsentrasi dengan tenang, Tang Wulin menemukan dalam beberapa hari terakhir bahwa kekuatan mentalnya tampaknya telah meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, dan kali ini adalah lompatan ke depan, meskipun ini jelas bukan terobosan. Tingkat alam spiritual, tetapi pasti sudah jauh di alam spiritual jauh. Dia sekarang bisa dengan jelas merasakan perubahan di setiap bagian paling halus dari tubuhnya melalui kekuatan mentalnya, dan dia juga bisa merasakan angin dan rumput di dunia luar melalui kekuatan mentalnya. Lebih penting lagi, dia sekarang mampu membedakan atribut molekul energi tak terlihat di udara melalui kekuatan mental, dan ini adalah tempat yang paling kuat.
Menurut pengetahuan yang dipelajari di Akademi Shrek, jika Anda ingin mencapai level ini, Anda setidaknya harus mencapai alam spiritual. Ciri pembeda dari alam spiritual adalah elemen kebijaksanaan. Meski perasaannya masih samar-samar, belum begitu jelas, sepertinya dia tidak jauh. Adapun alam spiritual, itu sudah merupakan puncak yang bisa dicapai manusia normal. Dikatakan bahwa setelah mencapai ranah spiritual dari kultivasi spiritual, sebuah ranah spiritual akan tercipta dengan sendirinya. Ranah spiritual setiap orang berbeda, namun tidak diragukan lagi bahwa ranah spiritual ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kultivasi manusia. Pada saat yang sama, ini juga akan sangat meningkatkan efektivitas pertempuran. Semua ekstremi Douluo didasarkan pada pengembangan kekuatan spiritual dari alam spiritual. Dikatakan bahwa tingkat spiritual tidak dapat mencapai alam spiritual dan tidak akan pernah dapat memasuki dunia dewa. Setelah permainan ini selesai, kembali untuk meminta nasihat Sui, dan pada saat yang sama periksa seberapa besar kultivasi spiritualnya sekarang. Tang Wulin mengambil keputusan. Tidak diragukan lagi bahwa Cao Desi, Douluo yang kejam dari yang berdarah, sebagai Douluo tertinggi, sendiri adalah alam spiritual yang kuat. Bahkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pencegahan strategis Ultimate Douluo tidak sekuat sebelumnya, tapi jelas tidak terlalu lemah. Alasan utama mengapa federasi tidak berani melangkah terlalu jauh dengan sekte Tang adalah karena keberadaan dua Douluo ekstrim ini, kejam dan penuh gairah. Namun, di mata Tang Wulin, saya khawatir federasi tidak tahu bahwa darah Legiun Dewa Darah adalah Douluo yang kejam. Dalam hal kerahasiaan identitas, Legiun Dewa Darah tampaknya memiliki sistem uniknya sendiri, dari manapun asalnya. Setelah memasuki Legiun Dewa Darah, semuanya harus mengikuti aturan di sini. Inilah yang sangat disukai Tang Wulin. Legiun Dewa Darah telah membayar begitu banyak untuk federasi. Jika masih mempengaruhi dirinya sendiri karena beberapa urusan luar negeri, seharusnya tidak. 10 menit kemudian, cahaya keemasan melintas dan Tang Wulin sudah muncul di lapangan. Lingkungan sekitar sepi, dan seluruh platform kompetisi memancarkan lingkaran cahaya putih samar. Melihat sekeliling, platform kompetisi berdiameter 1000 meter. Ini benar-benar masalah besar. Bahkan jika itu adalah pertempuran mecha, diameter 1 kilometer nampaknya boros. Dari kejauhan, sekitar 300 meter, lawannya juga telah muncul, wajah lawannya kabur. Hanya terlihat bahwa itu adalah pria dengan angka melayang di kepalanya, 118. Jumlah. Tang Wulin sedikit menyipitkan matanya, menyesuaikan keadaan fisiknya, menunggu suara elektronik memintanya. Berbeda dengan keheningan di panggung kompetisi, di luar panggung kompetisi. Saat ini, seluruh federasi dipenuhi dengan kegembiraan. Untuk tahap final dari tantangan Federasi StarBattle.net, Federasi tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk melakukan siaran video langsung dari Federation Soul Guide. Bab 1023, Kecepatan Ekstrim. Ini adalah pertama kalinya Federasi mencoba teknologi ini. Secara umum, video panduan jiwa secara geografis terbagi. Kali ini saya mencoba menyiarkan ke seluruh Federasi. Salah satunya karena Federasi meluncurkan satelit sinyal pertama setahun yang lalu. Kedua, Federasi juga fokus mempromosikan proyek pembuatan zaman Star Battle. Biaya penelitian dan pengembangan Starfleet benar-benar luar biasa, tanpa dukungan finansial yang memadai, sisi federal juga tertarik. Hanya dengan lebih banyak perhatian kita dapat memperoleh lebih banyak dukungan finansial dari Parlemen Federal, dan inilah mengapa kompetisi ini tersedia. Banyak perhatian. Efeknya lebih baik dari yang diharapkan. Meskipun pengembangan teknologi bimbingan jiwa telah mengakar kuat di hati masyarakat di benua Douluo masih menganjurkan kepahlawanan individu. 20.000 tahun yang lalu, karena Tang Sanyi, leluhur dari sekte Tang, ia menjadi dewa, dan akhirnya mengalahkan kuil Wuhun yang ambisius pada saat itu, dan akhirnya membebaskan dunia penguasa roh daratan. 10.000 tahun yang lalu, Lingbing Douluo Huo Yuhao, pendiri pagoda spiritual, akhirnya mengalahkan tindakan subversif dari kultus Roh Kudus dengan kekuatannya sendiri, dan mengalahkan Dewa Binatang di Tian tahun itu, membalikkan keadaan, dan secara paksa memblokir sinar matahari saat itu. Ketika Kekaisaran Bulan Matahari memberi kelonggaran bagi Kekaisaran Bintang Luo, benua Bintang Luo saat ini muncul. Saat ini, jumlah total Ultimate Douluo lebih banyak dari sebelumnya, tetapi tingkat apa yang bisa dicapai oleh efektivitas pertempuran puncak dari para Master Jiwa? Secara khusus, apa kemampuan generasi muda yang kuat? Orang-orang biasanya tidak mengetahui hal ini. Tidak diragukan lagi, tantangan Federasi StarBattle.net telah memberi orang-orang sedikit pemahaman, dan melalui siaran Federasi, sinyalnya mencakup setiap sudut,
sehingga orang-orang dapat menonton pertandingan besar ini tanpa meninggalkan rumah, dan semuanya gratis. Bagaimana mungkin kita tidak menarik perhatian orang? Bahkan bayangan kehancuran kota Shrek sepertinya telah banyak berkurang oleh kompetisi ini. Apa yang muncul di layar yang tak terhitung jumlahnya adalah semua gambar dari game tersebut, dan sebagai putaran pertama dari game hari ini, ada total 128 game. Karena alasan siaran langsung, permainan ini tidak diadakan pada waktu yang sama, tetapi dibagi menjadi 10 slot waktu. Setiap slot waktu memiliki lebih dari 10 permainan. Ada komentar dan staf khusus untuk beralih siaran langsung. Tanggulin dan nomor 118 adalah yang pertama terjadi. Apalagi, itu yang pertama kali muncul di video tersebut. Ini benar-benar pengambilan gambar otomatis, dan apa yang disajikan kepada penonton adalah yang ke-33 melawan yang ke-118. 5, 4, 3, 2, 1. Permainan dimulai. Dengan suara elektronik itu, penonton melihat cahaya dan bayangan besar di layar. Kemudian kedua pemain itu bergerak pada saat bersamaan. Peluncuran Tanggulin pasti dapat digambarkan sebagai menghancurkan bumi. Begitu dia menginjak tanah dengan kaki kirinya, orang-orang bergegas keluar. Tetapi ketika dia melangkah, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tanah yang dia injak, berpusat pada pijakannya, tenggelam dalam diameter 10 meter pada saat yang sama, dan banyak retakan muncul. Dan padanya, ada raungan yang meledak seketika. Jarak 300 meter, sesaat, telah menghilang. Ini adalah... Ya Tuhan! Berapa tingkat kecepatan dan kekuatan ledakan ini? Bisakah tubuh manusia benar-benar menahannya? Dia tidak memakai baju perang. Komentar itu langsung terkejut. Awalnya, menurut misi siaran langsung hari ini, mereka perlu terus beralih di antara 10 game, dan mana yang menarik, mereka harus beralih ke layar utama. Tapi langkah keluar Tanggulin benar-benar terlalu keras dan estetis, benar-benar membiarkan kedua komentator kehilangan keinginan mereka untuk beralih, dan mereka menjelaskan permainan dengan kaget. Ya, terlalu cepat, komentatornya tidak bisa merespon, terutama lawannya. Tanggulin mengandalkan gaya reaksi tanah, ditambah dengan kontrol gravitasi tubuh Raja Shanlong untuk membuat tubuhnya lebih ringan. Pada saat itu, dia telah naik ke tingkat lebih dari 2 kali kecepatan suara. Kecepatan ledakan ini memberinya sekejap. Tepat di depan lawan. Tanpa senjata atau keterampilan apapun, itu hanya tinju, pukulan murni bagi lawan. Jika seseorang dapat memperlambat gambar saat ini, Anda dapat melihat bahwa dalam proses pukulan Tanggulin, pertama kulit bersinar merah keemasan, kemudian pembuluh darah merah keemasan membengkak, dan kemudian lapis demi lapis. Sisik naga emas tipis dan padat muncul, menutupi lengannya, dan cakar naga emas muncul, lalu mencapai dada lawan. Sama sekali tidak ada yang lebih lemah yang bisa memasuki tahap akhir, dan mereka semua dari kompetisi besar. Meskipun lawan Tanggulin terkejut, reaksi bawah sadarnya cepat. Mengisap dada dan perutnya, pada saat yang sama titik cahaya menyala di dadanya, sudah terlambat untuk melepaskan set lengkap armor perang, tapi dia melakukannya hanya dengan melepaskan pelindung dada. Tidak mencoba melawan dengan kedua lengan, karena kecepatan Tanggulin terlalu cepat, sudah terlambat, menutup tinjunya, angin ganda memenuhi telinganya, langsung pergi ke pelipis di kedua sisi Tanggulin, dan sambil melambaikan tangannya, kedua tangannya kerucut runcing muncul di masing-masing. Perhitungan orang ini sangat bagus. Ketika Tanggulin memukulnya dengan pukulan ini, sepasang kerucut runcingnya hanya akan menembus pelipis Tanggulin. Peti itu meledak, dilindungi oleh kacamata pelindung, mungkin tidak akan mati, tetapi jika kuil itu ditusuk oleh kerucut yang tajam, pasti akan mati. Menyerang musuh harus diselamatkan, dan ini adalah keputusan yang dibuat dalam sekejap, orang ini bisa masuk ke final, benar-benar pantas. Dia juga sangat puas dengan tanggapannya, dengan semburan kecepatan Tanggulin, tidak mungkin untuk mengubah arah. Tubuh tidak bisa menahan benturan. Terlalu cepat juga memiliki kerugian. Momentumnya terlalu kuat untuk dikendalikan. Dan bahkan jika Tanggulin hampir tidak bisa mengendalikannya dan menghindari pukulan putus asa, maka dia bisa memanfaatkan situasi untuk menang. Lawan dari sistem serangan gesit seharusnya tidak memiliki kekuatan pertahanan yang terlalu kuat, itu hanya kebetulan memiliki serangan tipe jarak yang akan meledak di saat berikutnya. Ya, dia tanpa sadar menganggap Tanggulin sebagai ahli roh perang dengan tipe serangan sensitif. Pada saat ini, suara komentator baru saja mengucapkan kalimat yang luar biasa, dan kedua belah pihak sudah dekat. Di layar, momen berikutnya ditempati oleh emas. Itu adalah sepasang sayap emas. Tidak ada bulu di sayap. Semuanya ditutupi sisik naga berbentuk berlian. Dibandingkan dengan sisik di tubuh, sisik di sayap lebih besar, tapi juga lebih besar.
Lebih ramping, ketika sepasang sayap naga menyebar, lebar sayap mereka mencapai 5 meter penuh, dan momentum ke depan yang gila dari Tanggulin tiba-tiba berakhir. Hampir bersamaan dengan ayunan tajam lawan. Kepuasan di wajah lawan langsung membeku. Sayangnya, Tanggulin tidak bisa melihatnya. Yang dia lihat adalah sepasang kerucut tajam yang saling bertabrakan di depannya. Hal ini disebabkan oleh penilaian kecepatan yang salah. Lalu tinjunya melesat lewat. Pertama, membombardir sepasang kerucut tajam, dan kemudian melaju lurus ke dalam. Dengan mulut tajam yang membuat suara keras pada sisik naga emasnya, itu dengan keras membombardir pertahanan jantung lawan. Boom, fitur penghancur cakar naga emas muncul. Raja Naga Emas telah meledak. Tubuh nomor 118, dalam postur yang sangat aneh, hampir berputar dan melayang ke belakang tak terkendali. Kemudian sayap naga Tanggulin yang terbuka menampar lebih keras, dan pada saat berikutnya, dia mengejar tubuh lawan tanpa imajinasi, itu adalah pukulan lain. Sementara ekspresi sombong di wajah nomor 118 membeku, dia mendengar suara perisai jantungnya sendiri yang hancur. Dia terus melepaskan armor perang tanpa henti, tapi pada saat ini, rasanya seperti ditangkap oleh mobil berkecepatan tinggi. Rasanya seperti tabrakan langsung dengan kereta pemandu jiwa yang bergerak. Tubuh itu terbang sepenuhnya tak terkendali, bahkan kekuatan rohnya sendiri terguncang, dan armor perang tidak bisa dilepaskan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Kemudian dia melihat sepasang mata emas, serta kepalan tangan yang dengan cepat membesar. Bab 1024 Ambang Batas Roh Jurang. Boom. Kabut berdarah meledak di langit sampai ini pada saat ini, raungan naga yang bersemangat bergema di seluruh panggung. Di belakang Tanggulin, cahaya dan bayangan naga emas besar muncul samar-samar. Meski cahaya dan bayangan hanya berkelebat, namun meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi orang-orang. Yang ini terlalu sombong. Komentar itu tercengang. Ini adalah final dari tantangan Federasi StarBattle.net, dan ini adalah siaran pertama. Hasilnya adalah kejutan yang sangat kuat bagi mereka. Mampu digunakan sebagai penjelasan secara alami berarti mereka memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang real master jiwa, tetapi tidak peduli seberapa banyak mereka memahaminya, melihat pemandangan ini di depan mereka masih membuat mereka penuh dengan luar biasa. Justru karena ini adalah tahap terakhir, para pemain seharusnya dipilih oleh divisi, tidak diragukan lagi bahwa tidak ada satupun dari mereka yang lemah, tetapi dalam kasus ini, 2 serangan akan membunuh. Masih membunuh lawan sedemikian rupa, ditambah dengan cahaya dan bayangan berbentuk naga keren terakhir dan nyanyian naga yang memekakkan telinga, itu benar-benar terlalu mengejutkan dari aspek visual dan pendengaran. Kekuatan tempur yang satu ini benar-benar menakutkan. Penonton yang duduk di depan layar menonton pertandingan semuanya memiliki perasaan yang sama, tercekik. Ya, itu adalah perasaan tercekik. Mereka sepertinya bisa merasakan bahwa orang di layar dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan dan mereka tidak bisa bernapas di bawah tekanan. Kata kemenangan besar muncul di layar. Meskipun itu adalah 2 serangan, sepertinya mereka hanya membutuhkan waktu lebih dari 1 detik secara total, itu pasti waktu tercepat di semua game hari ini, bahkan di kompetisi ini. Sayap emas Tanggulin ditarik, dan kata emas besar 33 yang melayang di atas kepalanya berkedip. Dengan sayap ditarik di belakangnya, cahaya dan bayangan bersinar, dan dia menghilang. Sistem gugur pertama, kemenangan. Kaisar Jiwa 6 Cincin, kuat. Ini adalah penilaian Tanggulin terhadap lawannya. Meskipun ia adalah lawan dari Spike, pada kenyataannya ia sangat jelas bahwa jarak antara lawan dan dirinya sendiri tidak terlalu besar. Alasan utama mengapa ia akan duri sendiri terutama karena tempat gagal untuk menilai situasinya sendiri. Kekuatan manusia dan ketahanan fisik memiliki batasan, setidaknya dalam tingkat kultivasi tertentu, tetapi kecepatan dan kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Tanggulin tidak diragukan lagi berada di tingkat non-manusia, menyebabkan lawan membuat kesalahan dalam penilaiannya. Jika lawan hanya dapat mengambil posisi bertahan segera setelah dia muncul, secara relatif, dia dapat bertahan sedikit lebih lama. Dan pertempuran hari ini tidak diragukan lagi merupakan eksperimen untuk Tanggulin, menguji kekuatan dan kontrol kecepatannya saat ini. Selama beberapa hari terakhir, dia telah bekerja keras untuk mengendalikan kekuatannya, dan semakin dalam pemahamannya, semakin dia terkejut dengan manfaat dari lapisan ke-10 dari segel Raja Naga Emas. Ternyata hantaman cakar naga emas di tangan kanan dan robeknya cakar naga emas di tangan kiri dipicu pada kemungkinan tertentu, tetapi sekarang, itu dapat dipicu di bawah kendalinya, untuk kekuatan Raja Naga Emas, kekuatan kendalinya secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Banyak. Mendorong tubuh dengan kecepatan absolut, kecepatannya barusan hanyalah sebuah benturan, yang tidak tahan oleh Master Roh dengan level yang sama,
apalagi menyerang. Bagi Tanggulin, tidak ada dampak sama sekali. Melebarkan sayapnya dan melarutkan impulsnya, dia merasa sedikit tidak nyaman pada saat itu, tetapi itu hanya sedikit, kekuatan ki dan darah mengalir, dan itu kembali normal dalam sekejap. Tidak ada keraguan bahwa dalam arti tertentu, Tanggulin bukan lagi manusia absolut. Tubuhnya benar-benar di luar jangkauan manusia, bahkan judul Do Uluo umumnya tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan tubuhnya saat ini. Itulah mengapa ada kemenangan yang begitu sederhana. Meninggalkan lapangan permainan, melepaskan jaring, dan merasakan kekuatan meledak dalam pertempuran beberapa waktu yang lalu. Ada senyuman dari sudut mulut Tanggulin yang tidak buruk dan kendali kekuasaannya melangkah lebih jauh. Dia menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri, yaitu, setelah kurang dari sebulan, dia akan melawan Blood Nine. Tidak diragukan lagi, jika dia ingin mengalahkan Blood Nine lagi, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengontrol kekuatannya terlebih dahulu dari segel ke-10 Raja Naga Emas. Hanya jika Anda mengendalikan diri Anda dengan baik, Anda dapat berbicara tentang hal-hal lain. Bagus sekali, dia suka perasaan kekerasan ini. Tampaknya garis keturunan Raja Naga Emasnya juga menyukai perasaan ini. Ini pasti sifat dari Raja Naga Emas. Setelah berpakaian dan meninggalkan asrama, Tanggulin langsung pergi ke pintu asrama Sui. Lagi pula itu sangat dekat, lalu dia mengirim pesan ke Beladuan. Mengatakan itu adalah sesuatu untuk ditanyakan. Balasan Sui datang 10 menit kemudian, Tanggulin siap untuk pergi, dan Sui menjawab bahwa dia bisa datang. Tanggulin langsung mengetuk pintu. Pintunya terbuka. Masuk. Tanggulin masuk ke kamar Sui, dan Sui duduk bersila, seolah sedang bermeditasi. Maaf mengganggu kultivasi Anda. Tanggulin meminta maaf. Sui tersenyum sedikit dan membuka matanya, tidak ada yang perlu disesali, saya telah mencapai kemacetan dalam latihan saya. Tidak mungkin untuk menerobos. Begitu saya mencoba menerobos, saya mungkin melewati garis hidup dan mati. Tidak satu pun dari mereka. Jika ada hari, saya akan mengundang Anda untuk mengamati upacaranya, dan mungkin saya akan memberi Anda bantuan. Tanggulin tersenyum pahit, lebih baik tidak ada hari itu. Sekte Tang masih membutuhkan dukungan Anda. Darah, oke, jangan bicarakan itu. Mencari saya. Tanggulin berkata, saya baru-baru ini merasa bahwa kekuatan mental saya sepertinya telah menerobos lagi, tetapi saya tidak tahu levelnya. Saya ingin berkonsultasi dengan Anda tentang beberapa metode penerapan kekuatan mental. Terobosan lain? Level apa yang Anda lewati? Sui bertanya. Tanggulin berkata, sepertinya saya bisa merasakan beberapa elemen energi. Bisakah Anda merasakan kehadiran elemen energi? Terobosan macam apa ini? Ketika Anda bisa merasakan keberadaan kekuatan spiritual, kemampuan semacam ini seharusnya sudah ada. Sui mengangkat alisnya sedikit. Tanggulin terbatuk dan berkata, saya sedang berbicara tentang visualisasi. Dengan kata lain, saya dapat melihat warna dari beberapa molekul energi yang berbeda di udara. Darah tertegun sejenak, dan kemudian matanya tiba-tiba melebar, pupilnya jelas berkontraksi, dan kemudian Tanggulin melihatnya. Mata seseorang berubah menjadi emas ungu, dan 2 sinar cahaya keemasan ungu menyelimutinya seolah-olah itu adalah substansi. Tanggulin sedikit mengernyit, tetapi dia sangat tenang, tidak mengelak, dan matanya juga bersinar emas ungu, jauh sekali itu tidak sekuat emas ungu dari darah satu, tetapi lebih jelas, berlama-lama di matanya. 2 lampu ungu hanya membuat sedikit kontak, dan Tanggulin segera merasakan kekuatan spiritual yang besar langsung menyelimuti tubuhnya tanpa ketidaknyamanan, tetapi dia merasa sedang dilihat. Perasaan transparan. Inti naga di dalam tubuhnya tiba-tiba melompat dengan keras, mata ungu aslinya segera meleleh menjadi lapisan merah keemasan, aura ganas meledak, dan perasaan dilihat tiba-tiba menghilang, Tanggulin hanya merasakan darah di tubuhnya. Itu melonjak, dan seluruh tubuh membuat raungan naga rendah, seolah-olah itu adalah demonstrasi. Ini, aku tidak bersungguh-sungguh, kata Tanggulin dengan tampilan polos. Tapi begitu Sui menatapnya, matanya penuh keanehan, dan murid ajaib ungu juga ditarik. Kamu sudah menjadi kekuatan spiritual tingkat tinggi dari alam Ling Yuan. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika kamu mulai berlatih di dalam rahim, kamu tidak bisa begitu cepat. Dapat. Dikejutkan oleh darah, Anda dapat membayangkan roh Tanggulin saat ini naik tingkat. Apalagi kekuatan darah di tubuhnya masih bisa diintegrasikan dengan tingkat kesadaran spiritual, perasaan ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Mata Sui sedikit menyipit, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak perlu menguji data kekuatan mental tertentu. Kamu dapat merasakan elemen energi secara visual.
Berarti bahwa ketika kamu memasuki alam Lingyuan tingkat tinggi, kamu juga saya menyentuh ambang alam spiritual. Tang Wulin berkata, lalu apa yang harus saya lakukan setelah itu? Sui berkata dengan tenang, terus rasakan, kapan Anda dapat merasakan semua energi di sekitar Anda secara transparan. Coba saja untuk memobilisasi mereka melalui kekuatan spiritual. Gunakan kekuatan spiritual untuk memobilisasi mereka tanpa menggunakan kekuatan-kekuatan jiwa dan energi dan darah Anda sendiri, dan beresonansi dengan mereka. Ketika langkah ini selesai, alam spiritual Anda terbentuk. Saat ini, proses ini panjang dan membosankan, tetapi kekuatan spiritual akan tumbuh secara alami pada level Anda. Jangan tidak sabar, biarlah. Ya. Tang Wulin setuju. Lebih baik memiliki tuntunan darah, daripada dia menyentuh semua tempat seperti lalat tanpa kepala. Selama Anda berlatih secara normal, semuanya mudah. Begitu Sui memandang Tang Wulin, matanya bergerak sedikit, apa yang tampaknya terjadi pada Anda? Tingkat kultivasi Anda telah meningkat. Kekuatan ki dan darah lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, tampaknya ada sesuatu yang berbeda. Sepertinya, vitalitas Anda masih hidup. Bab 1025 lagu ini? Itu memang batas Douluo, Anda dapat melihat bahwa tubuh Anda telah berubah sekilas. Tang menari Lin He tersenyum, berkata. Sedikit untuk meningkatkan aspek utama itu adalah kekuatan darah. Tampaknya baru-baru ini menerobos kemacetan tepat setelah istirahat, membuat beberapa kontrol yang buruk dari kekuatan yang saya akan kembali untuk berlatih. Darah satu baris, tahap terakhir telah dimulai, apakah permainanmu sedang berlangsung? Tang Wulin berkata, pertandingan pertama sudah berakhir, saya menang. Final sangat menarik, setiap orang memiliki nomor, saya 33. Blood, jangan lupa misimu. Aku mengatakan apa yang aku katakan. Ya. Tang Wulin dengan enggan setuju. Saat melihatnya pergi, Sui memutuskan untuk menggunakan otoritasnya untuk menyesuaikan video gamenya. Dia selalu merasa bahwa Tang Wulin telah banyak berubah dan melebihi prediksinya. Tang Wulin tidak kembali ke asramanya setelah dia keluar dari ruangan tempat dia keluar dari Blood One. Sejak dia selesai bertarung dengan M. Ashan, dia telah berlatih di asrama dan kemudian berkompetisi, benar-benar merasa sedikit panik. Dia memutuskan untuk keluar dan berjalan-jalan. Kemudian berkomunikasi dengan Gu Yuena. Bagaimanapun, pahala saat ini sudah cukup, dan M. Ashan memberinya sejumlah besar uang lagi. Terlebih, melalui game hari ini juga memberinya inspirasi untuk membangun mechanya sendiri. Situasinya berbeda dari yang lain, dan peran mecha secara alami berbeda. Mengambil lift dan meninggalkan kamp Dewa Darah, Tang Wulin berpikir sejenak dan pertama-tama melepas tanda pangkat dari bahunya. Dia masih sangat muda, dan pangkat Mayor Jenderal terlalu mencolok, meskipun M. Ashan mengatakan bahwa dia agak pemarah hari itu, sebenarnya dia mungkin juga mempertanyakan identitasnya ketika dia bertemu dengan tentara lain. Kecuali jika diumumkan oleh seluruh pasukan, masalah dapat dihindari. Tanda pangkat telah dihapus, dan banyak masalah dihindari. Hanya sesekali membangkitkan perhatian, tanpa tanda pangkat, itu juga bertentangan dengan peraturan militer di Legiun Dewa Darah, tetapi akan jauh lebih ringan. Tidak apa-apa di area lounge. Ketika Tang Wulin datang ke tempat peristirahatan, tempat itu sangat ramai sepanjang waktu, lagi pula, ini adalah satu-satunya tempat bagi para prajurit Legiun Dewa Darah untuk bersantai dan menghibur. Tang Wulin memesan minuman di area bar air dan duduk untuk menyesapnya. Manisnya minuman itu menyelinap ke tenggorokannya, segera memberinya rasa bahagia. Memanggil komunikasi Gu Yuena dengan cincin Dewa Darah, diam-diam menunggu jawaban. Benar saja, suara Gu Yuena terdengar. Suaranya lembut dan hangat, dengan kejutan yang menyenangkan, "Ayah, aku sangat merindukanmu, kapan kamu akan kembali?" Ketika Tang Wulin mendengar suaranya, Tang Wulin tiba-tiba merasa lelah dan lelah secara mental. Ketegangan seakan hilang, "Lusa, aku akan mengunjungimu lusa." "Oke. Hebat." Gu Yuena berseru penuh semangat, "Kalau begitu aku akan menunggumu." "Ya." Tang Wulin tersenyum dan memberitahu Gu Yuena beberapa fakta menarik tentangnya di barak, tentang kemenangannya yang tidak disengaja atas Blood Nine, dan tentang kesalahpahaman oleh M. Ashan tentang pangkatnya. Semuanya dibicarakan, berbagi dengannya kegembiraan berada di barak. Gu Yuena mendengarkan dengan sangat serius, dan dari waktu ke waktu dia memasukkan beberapa kata keprihatinan. Hati Tang Wulin hangat, dan tanpa sadar wajahnya penuh dengan senyum hangat. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang dekat dengannya, hampir tanpa sadar, dan setelah sebuah tangan, dia meraihnya. "Hehe, UPS." Tawa itu berhenti tiba-tiba saat muncul, berubah menjadi jeritan. Tubuh yang agung ditarik langsung oleh Tang Wulin dan ditekan di atas meja. "Ayah,
Ada apa? Seruan Guyuena datang dari sisi lain komunikasi. Tang Wulin buru-buru berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa, seorang rekan mempermainkan saya. Saat dia berkata, dia melepaskan Jiang Weiwei di tangannya dan memberinya tatapan marah. Tidak apa-apa, ayah, maka kamu harus datang lebih awal lusa. Aku menunggumu. Oke. Tang Wulin menutup komunikasi, lalu menatap Jiang Weiwei, yang memiliki ekspresi aneh di depannya dan sedang menggosok pergelangan tangannya. Apa yang kamu lihat? Tang Wulin berkata dengan marah ketika komunikasi dengan Gu Yuena terputus. Jiang Weiwei mengangkat alisnya. Aku berkata, berapa umurmu? Kamu punya anak perempuan? Mendengar suara itu, sepertinya tidak mudah. Berapa umurmu melakukan hal semacam itu? Sungguh. Diam. Tang Wulin berkata dengan muram, ini pacarku. Jiang Weiwei terkejut, dan kemudian ekspresinya menjadi semakin aneh. Tang Wulin, aku benar-benar tidak mengharapkannya. Kamu Nong Mei Tayan tapi masih ada hati begitu gelap. Benar-benar seperti Tun. Ini benar-benar tidak baik mata jalang. Tang Wulin mata dingin berkedip, jika Anda ingin pemukulan tidak. Jiang Meihei tersenyum, tapi, ajari aku, bagaimana kamu melakukannya. Kamu benar-benar bisa memanggil ayahmu pacarmu. Adakah resep rahasia untuk ini? Tang Wulin memelototinya, kamu terlalu banyak berpikir, dia saya amnesia, ingatannya hanya seperti anak kecil. Jiang Weiwei menatap Tang Wulin dengan heran, saya amnesia. Ada apa? Ekspresi kesakitan melintas di wajah Tang Wulin. Untuk menyelamatkanku. Ekspresi wajah Jiang Weiwei berubah, dan dia berkata dengan ekspresi bersalah, maaf, aku tidak tahu, maaf. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, mungkin, ini hal yang baik sekarang. Sejujurnya, saya tidak tahu apakah saya bersedia membiarkannya pulih. Saya bekerja keras, tetapi tampaknya baik-baik saja sekarang, setidaknya dia selalu bisa berada di sisi saya. Mata Jiang Weiwei bergerak sedikit, pada Anda di sisi Anda? Anda tidak membawanya ke sini, bukan? Begitu, tidak heran Anda selalu berharap dipromosikan saat itu, sehingga Anda bisa berlibur atau sesuatu untuk melihatnya. Ya. Tang Wulin mengangguk. Tidak ada yang disembunyikan, dia ada di sana di Fire Basin. Saya sudah mengunjunginya sekali, dan saya akan kembali lusa. Jiang Weiwei tiba-tiba teringat sesuatu, ngomong-ngomong, saya mendengar Yusue berkata, Anda Mayor Jenderal sekarang. Ketika dia menanyakan kalimat ini, dia melihat tanda pangkat Tang Wulin, tetapi tidak melihat apa-apa. Tang Wulin mengangguk, ya. Tuan, dengarkan. Jiang Weiwei tiba-tiba merasa sedikit kering di mulutnya. Baru beberapa bulan. Ketika saya pertama kali melihatnya, orang ini masih seorang tuan, tetapi sekarang, dia telah jatuh. Kamu terlalu cepat, kan? Apa sebenarnya yang kamu lakukan yang membuatmu begitu cepat? Tang Wulin berkata, bukankah Yusue memberitahumu? Aku mengalahkan darah 9, aku sekarang darah. Darah di camp itu 9. Dewa darah semuanya jenderal. Jadi aku. Apakah kamu mengalahkan Sue Jiu? Jiang Weiwei menatap kosong, kamu kawan, lalu kamu masih bertarung denganku? Kamu sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan Sue Jiu. Kamu punya kekuatan untuk mengalahkan Sue Jiu. Kamu tidak punya kemanusiaan? Tang Wulin memutar matanya, haruskah kamu tidak mengagumi kekuatanku? Di mana sirkuit otakmu? Sik, aku ingat kamu mengalahkanku. Jiang wajah Yui marah. Mata Tang Wulin bergerak, dan sebuah senyuman lembut muncul di wajahnya tiba-tiba, Mei, menurutmu ini bagus. Aku benar-benar salah saat mengalahkanmu hari itu. Aku akan memberimu kesempatan untuk balas dendam. Ayo pergi ke Star Battle. Net, selama jika Anda membayar, saya akan membiarkan Anda memukul saya dengan santai, tanpa mengelak, membela, atau melawan balik. Bagaimana? Anda hanya perlu membayar saya 1.000 mata uang federal per menit, dan saya dapat membuat Anda memukul saya. Jiang Weiwei meragukan melihat Tang Wulin, benarkah? Kamu sangat baik. Mata uang federal benar-benar tidak ada artinya baginya. Uang tidak berguna di Blood God Legion, dan perawatan mereka sangat baik, setiap bulan. Memiliki penghasilan tetap tinggi. Tang Wulin menghela nafas, dan berkata dengan ekspresi jijik, aku benar-benar tidak berharap kamu mengalahkanku. Kamu tidak akan berani membiarkan kamu memukulku. Sama seperti kamu, aku tidak tahu bagaimana kamu menjadi camp jarak dekat, golongan darah besi adalah metode darah besimu. Hah? Aku akan kembali dan bertanya pada saudara M. Ashan.